Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran tema 1, yaitu mengenai IPS tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Langsung saja, jika teman-teman ketahui, jenis ataupun kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa teman-teman lihat, yang pertama itu adalah dari sektor pertanian. Bentuk kegiatannya yaitu bercocok tanam dan menanam hasil pertanian. Mungkin contohnya bisa seperti menanam padi ataupun menanam jagung. Selanjutnya yaitu dalam sektor perkebunan. Bentuk kegiatan dalam sektor perkebunan itu ada menanam kopi, teh, lalu ini sawit ya, kurang huruf T, lalu juga ada perkebunan tebu dan karet. Lalu dalam sektor peternakan, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Biasanya hewan ternak ini bisa digunakan ataupun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, perekonomian ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu ada sektor ataupun bidang perikanan, yang bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Mungkin kalau teman-teman pernah mengetahui ataupun pernah pergi ke sesuatu tempat yang ada tempat pembudidayaan ikan, baik ikan air tawar ataupun ikan air laut, ya salah satunya adalah tambak udang ataupun tambak bandeng yang berada di Tangerang. Mungkin bisa teman-teman cari dan teman-teman lihat ya. Lalu ada sektor kehutanan. Bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai tumbuhan kayu. Ya, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di buku halaman 87, itu adalah bentuk-bentuk kegiatannya. Di kehutanan itu adalah tumbuhan mungkin kayu jati ataupun kayu mahoni yang biasanya dipergunakan untuk membuat lemari, meja, bangku, dan lain sebagainya. Perindustrian, bentuk kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya seperti pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik kertas, dan pabrik-pabrik yang mungkin teman-teman ketahui lainnya. Lalu ada pelayanan jasa. Ini yang terakhir ya. Bentuk kegiatannya melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen. Ya, contohnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, arsitek, dan masih banyak yang lainnya yang teman-teman bisa ketahui ataupun bisa cari lagi tentang ataupun contoh dari jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di sektor-sektor ataupun bidang yang sudah ditentukan: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan yang terakhir adalah pelayanan jasa. Oke, mungkin itu saja sedikit mungkin bisa teman-teman pahami ya dari jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal.
Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah teman-teman membaca, informasi dapat diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana, tempat atau latar. Kapan, waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa, tokoh utama dan tokoh pendukung. Mengapa, alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana, cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman membaca buku Bu Pena halaman 85. Tugasnya tidak usah dikerjakan ya. Selamat membaca.